Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlianti Lamba dengan NIM akhir 748 dari kelas 3M Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi ring. Untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD. Langsung saja kita masuk pada materinya. Pengertian: topologi ring adalah bentuk jaringan di mana setiap komputer terhubung dengan dua komputer lainnya sehingga membentuk lingkaran tertutup atau biasa disebut dengan cincin. Data dikirimkan dari satu komputer ke komputer berikutnya searah jarum jam atau dua arah hingga sampai ke tujuan. Biasanya topologi ini juga disebut ring karena desain fisiknya yang membentuk loop tertutup sehingga tidak ada ujung atau titik pusat. Adapun gambar topologi ring. Fungsi dari topologi ring. Berikut ini adalah fungsi-fungsi penting dari topologi ring. Yang pertama, mengatur alur komunikasi secara teratur. Topologi ring bekerja dengan metode token phishing. Singkatnya, hanya ada satu perangkat dalam satu waktu yang bisa mengirimkan data. Yang kedua, menjamin pengiriman data secara berurutan. Karena data harus melewati setiap node satu persatu, maka informasi yang dikirimkan harus tujuan sesuai urutan. Yang ketiga, menjaga efisiensi jaringan. Yang keempat, mendukung struktur jaringan yang konsisten. Yang kelima, mempermudah deteksi gangguan. Yang keenam, menghemat biaya konektivitas. Kelebihan topologi ring. Yang pertama, mudah dirancang dan dipasang karena pola kabelnya sederhana atau lingkaran. Yang kedua, performa stabil saat lalu lintas data tidak terlalu padat. Yang ketiga, menghemat kabel dibanding topologi star. Yang keempat, semua perangkat memiliki peran yang sama dalam jaringan. Kekurangan topologi ring. Jika satu komputer atau kabel rusak, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Yang kedua, sulit menambah atau menghapus komputer karena jaringan harus diputus dulu. Yang ketiga, troubleshooting shoot atau perbaikan lebih sulit dibanding topologi star. Yang keempat, kecepatan bisa menurun jika jumlah komputer terlalu banyak. Jenis media transmisi yang digunakan. Topologi ring bisa menggunakan beberapa jenis kabel tergantung skala jaringan. A. Kabel twisted pair atau UTP atau STP paling sering digunakan untuk jaringan lokal atau LAN. Kelebihan: murah dan mudah dipasang, mendukung kecepatan hingga 1 Gbps, banyak digunakan di kantor atau sekolah. Kekurangan: rentan terhadap gangguan elektromagnetik khususnya UTP. Jarak maksimal hanya 100 meter per segmen. B. Kabel fiber optik jika untuk jarak jauh. Untuk jaringan antar gedung atau kampus. Kelebihan: kecepatan sangat tinggi, jarak transmisi sangat jauh, tidak terpengaruh gangguan listrik. Kekurangannya: biaya tinggi, instalasi dan perawatan yang sulit. C. Kabel koaksial. Dulu sering digunakan pada jaringan token ring. Kelebihan: lebih tahan terhadap gangguan sinyal, dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dibanding UTP. Kekurangan: sulit dipasang dan kaku, lebih mahal dibanding UTP. IP address. Setiap komputer dalam jaringan ring tetap memiliki alamat IP unik agar bisa saling berkomunikasi. Contoh IP address yang digunakan adalah kelas C. Komputer PC 1 IP address
192.168.10.1, PC2 192.168.10.2, PC3 192.168.10.3, PC4 192.168.10.4, PC5 192.168.10.5, PC6 192.168.10.6. Subnek Max 255.255.255.0, Gateway 192.168.10.254, biasanya router atau server pusat. Adapun kesimpulan topologi ring adalah bentuk jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung secara melingkar. Data mengalir satu arah atau dua arah melalui jalur tertutup. Topologi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan transfer yang stabil dan pengaturan lalu lintas data yang teratur karena setiap perangkat mendapat giliran untuk mengirim data. Namun kekurangannya adalah jika satu kabel atau komputer mengalami gangguan, maka seluruh jaringan bisa terganggu, serta proses perawatan dan pengembangan jaringan cukup sulit karena sifat yang saling bergantung. Topologi ini cocok untuk digunakan jaringan kecil hingga menengah yang membutuhkan komunikasi data yang konsisten antar perangkat. Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.